Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Hanoman, pasti pernah dengar kan tentang seorang wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani? Nama lengkap Sultanul Aulia kita ini adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Salih bin Janki Dusti bin Yahya Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh sufi ini dilahirkan di kota Jilan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah dari pasangan suami istri Ali bin Abi Salih Abdullah Janki Dusti dengan Ummul Khair Fatimah binti Abi Abdullah As-Saumai. Syekh Sufi besar ini menjadi salah satu ulama yang sangat mumpuni dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam, sehingga beliau menjadi salah satu ulama yang sangat berpengaruh dan menjadi tokoh panutan umat Islam. Dalam episode kali ini, Sohib Hanoman akan menceritakan kisah kecil Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dalam perjalanannya untuk menimba ilmu. Dalam kisah ini, Syekh Abdul Qadir Jailani kecil secara langsung sudah menunjukkan kewaliannya. Pada saat itu, Syekh Abdul Qadir Jailani kecil sedang bersiap untuk melakukan perjalanannya menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Ibunda Syekh Abdul kecil lalu memberikan 40 keping dinar emas sembari menyelipkan ke dalam mantel saku Syekh Abdul kecil. Lalu ibunda berpesan pada Syekh Abdul Qadir Jailani kecil untuk berjanji selalu berlaku jujur dalam keadaan apapun. Pergilah anakku, sungguh aku telah melepasmu bersamanya. Aku titipkan wajahmu bersamanya. Wajahnya mungkin takkan kulihat sampai hari kiamat. Maka selanjutnya Syekh Abdul Qadir Jailani kecil pergi bersama rombongan kafilah kecil menuju Baghdad. Ketika mereka sampai melewati Hamadan, kafilah kecil itu segera mendirikan kemah-kemah untuk istirahat. Tiba-tiba saja 60 penyamun menyerang dan merampok kafilah kecil itu. Para penyamun itu serta-merta mengacak-acak kafilah kecil itu. Anehnya, tak seorang pun dari penyamun itu yang melirik Syekh Abdul kecil hingga salah seorang penyamun datang menghampiri Syekh Abdul kecil dan berkata, "Hei gembel, di mana hartamu?" Lalu Syekh Abdul kecil menjawab, "Ini ada di saku baju mantelku, tepat di bawah ketiakku." Penyamun itu berpikir Syekh Abdul kecil hanya bercanda, lalu ia meninggalkannya. Tak lama setelah penyamun pertama pergi, datanglah penyamun kedua menghampiri Syekh Abdul kecil dan menanyakan hal yang sama. "Hei bocah kecil ingusan, berikan hartamu." Mendengar itu, Syekh Abdul kecil kembali menjawab, "Ambillah 40 keping dinar emas yang ada dalam mantelku." Mendengar hal itu, penyamun kedua tertawa terbahak-bahak sambil meninggalkan Syekh Abdul kecil. Akhirnya, seluruh rombongan kafilah yang ditumpangi Syekh Abdul Qadir Jailani kecil berhasil dijarah dan ditawan seluruhnya oleh gerombolan penyamun. Rupanya, kedua penyamun yang bertanya kepada Syekh Abdul kecil menceritakan kejadian tersebut kepada bos penyamun. Mendengar cerita dari anak buahnya, bos penyamun yang sedang menghitung harta rampasannya murka dan memerintahkan untuk memanggil Syekh Abdul kecil untuk datang menghadapnya. Para penyamun langsung menyeret Syekh Abdul kecil ke hadapan bos penyamun. Tak tunggu lama, bos penyamun langsung melontarkan pertanyaan yang sama sembari tertawa terbahak-bahak. "Hei bocah bodoh, di mana kau simpan 40 keping dinar emasmu?" Mendengar pertanyaan itu, Syekh Abdul kecil kembali menjawab, "Ini ada di dalam mantelku." Mendengar jawaban itu, bos penyamun tak habis pikir dan langsung merogoh mantel Syekh Abdul kecil. Lalu mendapati bahwa terdapat 40 keping dinar emas di dalamnya. Bos penyamun dan seluruh anak buahnya langsung terbelalak atas apa yang mereka saksikan. "Apa yang membuatmu berkata jujur seperti ini, nak?" Bos penyamun bertanya heran. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani kecil menjawab, "Aku telah berjanji pada ibuku untuk selalu berkata jujur dalam keadaan apapun."
Mendengar jawaban Syekh Abdul kecil, seluruh penyamun langsung tertunduk berlinang air mata. Bos penyamun lalu berkata, "Kau tidak pernah mengkhianati janjimu kepada ibumu, sedangkan aku yang sudah tua bangka masih selalu mengkhianati janji terhadap Tuhanku." Lalu bos penyamun itu langsung bertobat dan menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani kecil sebagai gurunya. Mengetahui hal itu, seluruh anak buah penyamun itu segera ikut bertobat dan menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani kecil. Dari kisah tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani kecil sudah menunjukkan kemuliaannya dengan kejujuran atas janjinya terhadap ibunya. Atas kuatnya iman dan kepercayaan, hal dan situasi sulit apapun akan luntur dengan keyakinan dan kejujuran yang murni, bahkan menghasilkan kebaikan-kebaikan baru yang tidak terduga. Itulah salah satu kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang dapat menginspirasi serta dapat kita ambil hikmahnya. Nantikan kisah-kisah dan pesan-pesan lainnya yang lebih seru di episode selanjutnya dari kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.